Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka sudah mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya seperti orang melihat, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga berkat pewartaan Injil suci di iman kita diteguhkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore. Boras, berkat dalam. Bagaimana kabarnya? Bagaimana sawitnya? Nah, kemarin itu trek, masa sekarang trek lagi? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, supaya nanti tidak tanda tanya, tapi kok Tuhan kasihani lagi mencati oleh romonya, apakah romonya berubah? Pertobatan, dan salah satu bentuk pertobatan itu adalah menandai diri kepalanya dengan abu. Nanti kita akan menerima abu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita bersama akan sedang mulai untuk masa kita berpuasa, berpantang, dan mempersiapkan Yesus yang mengalami kematian dan kebangkitan. Kalau hari kemarin kita, saudara-saudara kita itu merayakan tahun baru, hari raya Imlek. Terus kemudian saudara-saudara kita Muslim pun juga kemarin ada yang sudah mulai puasa, ada yang hari ini, ada yang besok. Sedangkan kita mulai hari ini. Jadi saudara-saudara kita berpuasa, kita pun juga berpuasa. Kebetulan itu bersamaan. Nah, ada berbagai macam bentuk orang itu berpuasa. Misalnya, kalau ada puasa mudik, ada puasa Senin, Kemis. Kalau Senin ya Senin, kalau Kemis, Kemis. Itu adalah bentuk bagaimana orang menggapai apa yang menjadi cita-cita, terutama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bagi kita
untuk bagaimana pantang dan puasa, mungkin bisa langsung baca surat Gembala ya. Dalam puasa kita itu adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Bentuknya adalah dengan cara mengurangi makanan supaya nanti yang dikurangi itu juga bisa disisihkan untuk saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan. Dan juga ada peraturan pantang. Pantangnya itu kalau dulu dikatakan pantang daging. Nah, kita itu kalau pantang daging kelihatannya tidak ada efeknya karena jarang-jarang makan daging. Tapi kalau suruh puasa pantang nasi, nah itu mungkin agak berat karena setiap hari yang dimakan adalah nasi. Tapi bagi orang yang berada di belahan, misalnya di Eropa, di Amerika seperti itu, atau tempat yang lain yang biasa mengkonsumsi daging sebagai makanan pokok, itu memang ada ya mungkin agak berat dan lain sebagainya. Maka puasa kita itu begitu ringan, bentuknya pun juga begitu sederhana. Maka untuk peraturan pantang itu pun juga bisa ditambah secara pribadi, bukan secara paksaan dari romonya atau uskupnya dan seterusnya, tetapi bisa dalam bentuk penghayatan pribadi. Misalnya saya selama satu periode ini masa prapaskah pantang untuk makan nasi selama itu boleh. Itu adalah suatu bentuk pilihan pribadi. Atau saya pantang gula, terus tapi ternyata dia memang diabetes, itu bukan pantang, memang sudah dilarang itu untuk gula dan lain sebagainya. Suatu bentuk penghayatan pribadi itu boleh ditambahkan, tetapi tidak bisa dipaksakan ke yang lainnya. Tujuannya adalah supaya kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, supaya semakin dekat dengan Tuhan. Maka peristiwa Rabu Abu mengingatkan kepada kita sekalian ini, dengan berpantang, berpuasa, bermati ragam, semakin mengingatkan kita kepada Allah. Maka dalam proses masa prapaskah ini sangat baik bagi kita untuk semakin menambah relasi kita dengan Allah supaya semakin dekat. Maka sistem yang selama ini kita gunakan, yang selama ini digunakan oleh Gereja Katolik, masa prapaskah kita menyisihkan segala yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Dalam masa prapaskah pun juga ada bahan pertemuan APP. Sudah dapat bahannya belum? Sudah ya. Tadi Mas Supri yang membawa, karena tadi dititipi oleh Romo Surya supaya bahan APP itu pun juga semakin menyadarkan kita, mengingatkan kita bagaimana kepedulian kita terhadap yang lain. Kita juga bersatu dengan saudara-saudara kita, dan akhirnya sampai pada suatu aksi, bagaimana aksi konkret dari masa prapaskah ini, supaya kita pun juga ikut mengukurkan dosa-dosa kita bersama dengan kematian dan sengsara Kristus, dan juga mengalami kebangkitan menjadi manusia-manusia yang baru bersama dengan kebangkitan Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama menata hati kita, menata hidup kita selama masa pertobatan ini, supaya kita pun juga layak mengalami kebangkitan bersama dengan kebangkitan Kristus. Berkat Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya kita sudi memberkati abu ini
yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merasa merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan makmur. Semoga dengan setia kami